Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Ya, alhamdulillah ya, baik semua. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, alangkah lebih baik kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau absen dulu ya. Oke. Pertama Abdul Roji, Sekar, Sabira, Stefani. Baik, berarti hari ini yang tidak hadir Linda ya, sakit ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan Linda diberikan kesehatan. Baik, hari ini kita masuk ke materi Melmer. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, Bapak mau sampaikan dulu capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari sumber data yang akan diolah menjadi informasi, baik di dunia nyata maupun di internet. Nah, serta mahir menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran beserta otomasinya untuk mengintegrasikan dan menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang memudahkan analisis dan interpretasi konten tersebut. Nah, adapun tujuan pembelajaran di materi ini yang pertama, setelah kalian nonton video tutorial, membaca literasi, kalian diharapkan untuk dapat membuat database daftar siswa penerima sertifikat di Microsoft Excel. Nah, yang kedua, kalian dapat membuat sertifikat kegiatannya di Microsoft Word dengan benar. Ini adalah desain sertifikatnya, format sertifikatnya. Yang ketiga, tujuannya setelah kalian dapat membuat daftar siswa di Excel, kemudian sertifikatnya di Word, kalian harus bisa mengintegrasikan data yang ada di Microsoft Word dan di Microsoft Excel menggunakan fitur Melmers ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk penilaian, nah ini penilaian di materi ini ada 3 aspek ya. Ada aspek sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Nah, untuk sikap nanti Bapak akan lakukan observasi. Selama kegiatan pembelajaran, Bapak akan observasi bagaimana keaktifan kalian, kerja kelompoknya, ya, komunikasinya, kemudian diskusinya seperti apa, ya. Nanti Bapak akan nilai sebagai penilaian sikap. Kemudian untuk pengetahuan, nanti Bapak akan memberikan soal evaluasi ya, berbentuk post-test dan berbentuk pre-test. Ya, soalnya adalah materi yang sudah dipelajari hari ini. Ya, untuk keterampilan nanti penilaiannya dari praktek. Ya, nanti kan kalian praktek tuh. Nah, mengerjakan apa yang ada di LKPD. Nah, nanti hasil pengerjaannya saya akan nilai. Yang itu masuk menjadi penilaian praktek. Sebelum kita masuk ke materi inti, Bapak mau tanya dulu nih, di pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ingat nggak? Lupa semua lagi? Lupa? Oke, coba siapa yang masih ingat? Pertemuan kemarin kita mempelajari apa? Ayo, Aini.
Di pertemuan kemarin kita belajar tentang fungsi kopi, cut, dan paste. Oke, itu jangan sampai lupa tuh ya. Jadi materi yang sudah disampaikan di minggu kemarin di pertemuan sebelumnya, yaitu kalian baca lagi supaya kalian ingat ya, jangan mudah melupakan sesuatu. Oke. Baik, kita pretest dulu. Kalian siapkan kuisisnya. Buka kuisisnya. Yo, masuk kuisisnya. Sudah? Oke. Kuisisnya dibuka, kemudian kalian masukkan kodenya 904 176. Oke, sudah bisa ya? Nah, siap-siap. Kamu udah? Rizky, masukin kodenya. Join. Kita sudah masuk. Udah muncul? Oke, kita sudah mendapatkan untuk di pretest ada Sabira, Diki, sama Akila. Oke ya, beli plus. Nah, nggak apa-apa, itu kan baru pretest. Nanti kita lihat di post testnya. Oke. Nah. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi pretestnya sudah, walaupun tadi agak terganggu mengenai koneksi internetnya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya di pembahasan mail merge-nya. Kalian pernah nggak dapat sertifikat ketika kalian ikut kegiatan atau kalian menjuarai lomba? Pernah? Pernah ya. Nah, biasanya sertifikat itu kan satu sertifikat layoutnya sama, hanya nama-namanya kan berbeda ya, banyak ya. Nah, kayak di Karang Taruna kan pernah seperti itu, kemudian di sekolah dan di event-event yang lainnya. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya nih sekolahan mengadakan kegiatan LDKS yang diikuti oleh 100 peserta? Ya, berarti sertifikatnya ada 100 dengan nama yang berbeda-beda. Menurut kalian gimana untuk solusi mengatasi pembuatan sertifikat yang banyak seperti itu? Yo, siapa yang bisa? Gimana kira-kira? Ayo. Diapain? Diketik satu-satu. Oke, kalau ada 100 berarti di setiap sertifikat satu-satu diketik ya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya aplikasi perkantoran. Apa sih aplikasi perkantoran? Aplikasi yang berfungsi untuk membantu kita menyelesaikan pekerjaan kantor ya, seperti mengetik, kemudian membuat laporan, apalagi membantu kita presentasi. Oke, di aplikasi perkantoran. Nah, ini yang sebelah kiri apa nih? Microsoft Word. Fungsinya untuk ya mengolah kata-kata ya, ketika kalian bikin makalah, bikin laporan. Nah, di sini menggunakan Microsoft Word. Nah, yang kedua nih apa nih? Microsoft Excel untuk apa? Oke, mengolah angka. Pokoknya untuk menghitung-hitung, bikin tabel, bikin diagram, kalian bisa menggunakan Microsoft Excel. Yang terakhir, nah, PowerPoint ini untuk apa nih? Mengolah presentasi. Nah, seperti itu. Kemudian
kita sudah masuk ke intinya nih, mail merge. Mail merge itu merupakan sebuah surat yang dikirimkan ke banyak orang atau banyak penerima dengan isi yang sama. Istilah ini juga sering disebut sebagai surat massal ya. Jadi formatnya satu tapi tujuannya untuk banyak orang. Kan kalau sertifikat gitu ya. Satu desain sertifikatnya tapi nama pesertanya banyak. Ya, itu adalah mail merge. Nah, di dalam mail merge ini ada dua dokumen nih yang sangat penting yang harus kalian siapkan. Yang pertama ada dokumen master. Nah, dokumen master ini adalah format sertifikatnya. Ya. Kemudian yang kedua ada data source. Apa itu data source? Data sumber, data penerima sertifikat, nama-nama siswa yang akan mendapatkan sertifikat ya. Nah, jangan sampai lupa nih. Ada dokumen master, ada data source ya. Oke, nanti kita akan buat nih. Berarti nanti bikin data source-nya di mana ini? Di Microsoft Excel untuk data source-nya. Nah, ini ada tutorial bagaimana langkah-langkah membuat sertifikat, mulai dari pembuatan data source, kemudian pembuatan sertifikat, sampai dengan mengintegrasikan Word dan Excel-nya. Ya, silahkan kalian saksikan, kalian pahami. Nah, nanti kalian coba untuk mempraktekkan ya. Kalian saksikan dulu, tonton dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat nama-nama dalam sertifikat secara otomatis dengan menggunakan Microsoft Word. Jadi kalau teman-teman mahasiswa itu kedengeran suaranya ya? yang sering ikut kepanitiaan, biasanya sering diminta untuk membuat sertifikat untuk peserta gitu ya. Nah, kalau jumlah pesertanya ratusan itu biasanya sampai harus copy paste satu persatu. Nah, ada satu cara otomatis yang bisa dilakukan dengan Microsoft Word memanfaatkan fungsi mail merge. Nah, ini sudah ada Ali, Badu, Caca, Dodi, Desa, dan seterusnya. Nah, jadi yang tadi hanya satu halaman, di PDF-nya jadi 10 halaman sesuai dengan jumlah peserta yang ada di Excel. Nah, demikian tutorial singkat membuat sertifikat dengan mail merge. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah tadi ya ada bagaimana langkah-langkah membuat mail merge sertifikat. Tadi sudah sangat jelas. Kalau memang tadi videonya kalian kurang jelas, saya juga sudah buatkan untuk modul tutorialnya ada di sini. Yuk, silahkan kalian keluarkan handphonenya, kalian scan barcode-nya untuk mendapatkan modul membuat sertifikat. Yo, di scan. Sudah ya? Nah, setelah tadi kalian menyaksikan video tutorial, kemudian kalian juga sudah baca panduannya membuat sertifikat menggunakan mail merge seperti apa. Nah, sekarang kalian silahkan duduknya berkelompok, satu kelompok 4 orang ya. Nanti masing-masing kelompok mengerjakan LKPD. Nanti masing-masing kelompok mengerjakan LKPD dengan diskusi ya. Kemudian kalian praktekin dengan kelompok. Terakhir adalah presentasi. Yuk, silahkan kalian duduknya berkelompok, satu kelompok 4 orang. Yo.
Nah, coba yuk langsung dikerjakan LKPD-nya. Yo, buka Microsoft Word-nya, Microsoft Excel-nya. Download dulu nih LKPD-nya di depan nih. Nih download nih linknya. Kamu buka link ini di web browser di Google Chrome. Masukin link ini, ketik di atas. Ayo dikerjain. Diisi, di download dulu. Download. Terus buka Windows Explorer. Nah, itu di minimize. Kamu buka Windows Explorer. Tadi mana downloadannya? Klik download. Nah, bisa. Dijawabnya di Word aja. Jawabnya di Microsoft Word ya. Ya, jawab nomor 1 apa? Soalnya kan tadi udah ada. Mana tadi? Klik lagi itu. Tadi nggak bisa Pak, login ulang lagi. Kamu isi ini nih. Tik apa? Mana? Udah. Yang kosong mana? Desain yang ini. Oh ini. Atau begini nih. Ya, klik kanan, save. Save image. Mana? Bisa nggak? Bisa. Nih ini aja nih. Coba bisa contoh aja ya. Nih. Ini apa nih? Oke. Ini kita hapus ya. Oke, bisa ya? Oke, udah bisa. Kalau sudah, silahkan kalian prakteknya sendiri-sendiri. Kalau tadi per kelompok, sekarang sendiri-sendiri. Yuk, sendiri-sendiri. Balik ke tempat duduk semula. Dah, balik ke tempat duduk semula. Kerjakan sendiri-sendiri. Yuk. Kerjakan sendiri-sendiri. Tadi sudah ya pekerjaan kelompoknya. Sekarang buat sendiri-sendiri. Yo, coba. Gimana? Bisa ya? Bisa ya? Gampang ya? Oke. Kalau sudah beres membuatnya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian. Ya. Yuk, kelompok 1 silakan presentasikan hasil pengerjaan kelompok kalian. Yang ketiga ada apa saja yang perlu disiapkan untuk membuat sertifikat kegiatan seperti di atas. Persiapannya yang pertama dokumen pertama format sertifikat yang akan dibuat pada Microsoft Word. Yang kedua data source, data sumber berupa daftar sertifikat pada Microsoft Excel. Ini ada hasil pembuatan kelompok kami. Ada ini dokumen utama,
Ini data source, yang itu hasil mirror match. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana presentasi dari kelompok 1? Sudah baik ya? Oke, tadi juga ada beberapa pertanyaan di LKPD yang sudah dijawab melalui diskusi kelompok 1. Oke. Nah, jadi untuk Melmers ini tadi presentasinya sudah bagus ya. Tadi sudah dicontohkan bagaimana membuat data source, membuat sertifikat, dan mengintegrasikannya menggunakan Melmers. Nah, kemudian selain untuk membuat sertifikat, Melmers juga berfungsi untuk membuat surat undangan. Gitu. Oke, siapkan kuisisnya. Kita post test. Udah, buka kuisisnya. Masukin kode kelas tuh di atas. Sudah, masukin kode kelasnya. Namanya, nama lengkap kalian. Sudah? Bisa dimulai? Nah, ini untuk post test bagi kalian yang meraih 3 besar ya, peringkat 1, 2, 3. Nanti Bapak traktir ya di GM. Yo, siap. 3, 2, 1. Ya, benar baca soalnya. Duh, Arya nih masih mendominasi nih ya. Oke, next. Wah, baik yang salah. Wah, Otnil nih, Otnil. Ya. Pertanyaan terakhir. Yuk, penentuan nih. 3, 2, 1. Oke, kita lihat hasilnya ya. Udah. Oke. Kita lihat siapa peringkat 1, 2, 3-nya. Oke, es krim, kita beli es krim. Siapa? Sabira, Diki, dan Otnil ya. Udah, ini buktinya ini ya. Oke, selamat untuk ketiga siswa tersebut. Tadi sudah ya, sudah kuis segala macam. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, Mutia. Dari mempelajari mermek, kita dapat membuat sertifikat dengan tepat. Hal ini sangat berguna ketika mengadakan kegiatan dan perlu dibuatkan sertifikatnya. Terima kasih. Oke, ya kesimpulannya seperti itu ya. Dari hasil pembelajaran kita dapat mengetahui bahwa membuat sertifikat itu bisa dengan cepat dan efisien menggunakan fitur Melmers. Oke, refleksi pembelajaran hari ini. Siapa? Ayo. Pembelajaran hari ini menyenangkan karena kita dapat mempraktikkan sendiri bagaimana cara menggunakan magnet untuk membuat sertifikat kegiatan dengan singkat tanpa memerlukan waktu yang lama. Oke, ya. Apakah kalian memahami materi pembelajaran dengan baik?
Yuk, siapa? Oke, Sabira lagi. Ya, saya sangat memahami materi yang sudah dipelajari karena materi disampaikan dengan baik dan menyenangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi refleksi pembelajaran kita hari ini, materinya sudah terserap dengan baik. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak minta kalian mengisi feedback ya. Silahkan kalian scan barcode yang di depan, kemudian kalian isi angket tersebut. Ya, diisi. Di scan dulu, kemudian diisi. Yo, diisi dulu. Diisi ya. Bisa ngisinya? Lagi Pak. Yuk, diisi. Iya, udah. Yang lainnya sudah mengisi angket? Ya, diisi ya. Untuk kebaikan pembelajaran kita ke depannya. Oke, Bapak ingatkan lagi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, penggunaan aplikasi perkantoran itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari karena sangat membantu pekerjaan kita ya. Yang kedua, dari berbagai macam aplikasi perkantoran ternyata dapat kita integrasikan, dapat kita gabungkan seperti yang kita pelajari hari ini. Tadi kalian sudah menggabungkan apa saja? Microsoft Word dan Microsoft Excel menggunakan fitur mail merge. Oke. Sebelum saya tutup, Bapak informasikan untuk pertemuan kita berikutnya, materi yang akan kita bahas yaitu sistem komputer. Ada yang sudah tahu sistem komputer itu apa? Belum? Oke, sistem komputer itu kita mempelajari yang namanya hardware, apalagi? Software, brandware. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Nah, ini ada kalimat motivasi nih untuk kalian. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Ada yang bisa menyimpulkan apa arti dari kalimat motivasi ini? Ya, jadi masa depan itu perlu kita siapkan. Ya, kemudian ketika kalian punya kesempatan, jangan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Karena kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Baik, anak-anakku semua, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas tutup dengan doa. Siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pulangnya hati-hati ya. Oke.